Comeback belum cukup. Ambisi Castaner lebih dari sekadar menang. Gervane Castaner kembali dari cedera dan langsung memberi dampak. Tapi ternyata itu belum cukup baginya. Ia punya ambisi yang lebih besar di sisa musim ini dan itu menyangkut mimpi membawa Persib juara. Febri sudah ngegas, Dimas masih ngerem. Apa yang terjadi? Dua pemain, dua perkembangan berbeda. Satu langsung meledak di latihan, satu masih membangun kepercayaan diri. Ini dia cerita lengkapnya dari sesi latihan Persib. Duduk di tribun, Del Pino nyaris lupa cara bernapas, saksikan sendiri kenapa. Bukan drama biasa. Trone yang biasanya kalem justru berkeringat dingin saat Persib tertinggal. Tapi semua berubah di babak kedua. Simak kronologi emosionalnya yang mungkin relate banget buat kamu yang pernah nonton langsung di stadion. Nyaris semua pemain Persib sudah turun gunung, tapi ada 3 nama ini masih menanti takdirnya. Persib tampil konsisten dan hampir semua pemain mendapat menit bermain musim ini. Tapi ada 3 nama yang belum sempat unjuk gigi. Siapa mereka dan apa alasannya? Ini bukan sekadar statistik, ini cerita tentang harapan, perjuangan, dan mungkin kesempatan terakhir. Robby Darwish dan misi yang belum tuntas saat trofi harus diraih dari rumah sendiri. Musim lalu Robby tak berada di rumah saat Persib merayakan gelar juara. Ia hanya bisa menatap dari jauh sebagai pemain pinjaman. Kini ia pulang dan misi juara terasa lebih personal dari sebelumnya. 5 laga terakhir ini adalah jalan pulang Robby menuju mimpinya yang tertunda. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Comeback belum cukup. Ambisi Castaner lebih dari sekadar menang. Gervane Castaner kembali dari cedera dan langsung memberi dampak. Tapi ternyata itu belum cukup baginya. Ia punya ambisi yang lebih besar di sisa musim ini dan itu menyangkut mimpi membawa Persib juara. Gervane Castaner belum ingin berpuas diri. Penyerang asal Curaçao ini masih membidik target besar di sisa 5 pertandingan yang akan menentukan nasib Persib dalam perburuan gelar Liga 1 musim 2024-2025. Baru saja pulih dari cedera dan mencetak comeback saat Persib menaklukkan Bali United FC dengan skor 2-1 di pekan ke-29. Castaner tampil sebagai super sub yang langsung memberi dampak. Ia ingin menjaga kondisi tetap fit, terus menjadi pilihan utama Bojan Hodak, serta menyumbangkan gol dan assist demi ambisi Maung Bandung meraih juara. Sebelumnya, Castaner sempat absen di 2 laga penting karena cedera. Namun pada laga melawan Bali United yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 18 April 2025, ia kembali menunjukkan taring. Turun sebagai pemain pengganti di babak kedua ketika Persib tertinggal 0-1, Castaner sukses memberi warna baru dalam skema penyerangan. Meski tak mencetak gol, kehadirannya mampu mengacaukan konsentrasi lini pertahanan lawan. Hasilnya, Beckham Putra dan Gustavo Franca sukses membalikan keadaan menjadi kemenangan untuk Persib. Target saya bermain di setiap pertandingan, menjadi pemain penting bagi tim lewat gol dan assist. Terpenting lagi sekarang adalah menjadi juara dan saya akan mencoba membantu tim dengan kontribusi gol, assist, tampil kuat, tegas Castaner, dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Baru. Kini Persib hanya membutuhkan 8 poin lagi untuk mengunci gelar juara. Jadwal pun tak bisa dianggap enteng. Persib akan menjamu PSS Sleman di GBLA, lalu bertandang ke markas Malut United FC dan kembali bermain di kandang menghadapi PS Barito Putra.
Meski unggul 8 poin dari pesaing terdekat Dewa United FC, Castaner mengingatkan bahwa tim tak boleh terlena. Mental juara harus terus dijaga, rasa lapar akan kemenangan harus menyala hingga peluit terakhir musim ini. Kami harus menang. Penting untuk memenangkan pertandingan ini agar tetap berada di jalur persaingan juara. Kami mempunyai perbedaan 8 poin dari tim posisi 2, tetapi kami tidak puas. Kami ingin meraih sebanyak mungkin poin agar bisa segera mengangkat trofi, tekad pemain berusia 28 tahun itu. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Castaner bisa jadi kunci penentu gelar musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Febri sudah ngegas, Dimas masih ngerem. Apa yang terjadi? Dua pemain, dua perkembangan berbeda. Satu langsung meledak di latihan, satu masih membangun kepercayaan diri. Ini dia cerita lengkapnya dari sesi latihan Persib. Dua nama yang sempat lama hilang dari lapangan hijau kini mulai kembali menunjukkan sinyal positif. Ya, Dimas Derajat dan Febri Haryadi atau yang akrab disapa Bow perlahan-lahan mulai pulih dan siap berkontribusi lagi untuk Persib Bandung. Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, membagikan kabar terbaru soal perkembangan kedua penyerangnya yang absen cukup panjang musim ini karena cedera. Keduanya kini telah kembali bergabung dalam sesi latihan penuh bersama tim. Membuka harapan untuk tampil saat Maung Bandung menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 26 April mendatang. Menurut Bojan, dari sisi fisik, baik Dimas maupun Bow menunjukkan peningkatan signifikan. Tapi, pelatih asal Kroasia itu mengingatkan bahwa pemulihan pemain pasca cedera tak hanya soal kondisi tubuh. Mentalitas dan rasa percaya diri juga jadi faktor krusial. Lihat, mereka mengalami cedera dengan jangka waktu yang panjang. Jadi sekarang yang paling penting adalah kondisi fisik mereka, kata Bojan usai sesi latihan pagi di Stadion GBLA, Selasa, 22 April 2025. Dan satu hal lagi adalah kondisi mental dan mindset. Apakah mereka masih merasa takut untuk bermain atau tidak, sambungnya. Khusus untuk Febri, perkembangan positif tampak jelas. Pemain sayap lincah itu mulai menunjukkan kembali performa terbaiknya, termasuk saat sesi latihan hari ini. Bahkan, ia sukses mencetak beberapa gol dan menunjukkan dribble-dribble khasnya yang memanjakan mata. Untuk Febri, Anda bisa lihat hari ini dia mencetak gol, melakukan dribble, melakukan segalanya. Jadi tidak ada masalah, jelas Bojan optimistis. Sementara itu untuk Dimas Derajat, Bojan melihat aspek psikologis masih menjadi pekerjaan rumah. Meski kondisi fisiknya sudah kembali fit, rasa percaya diri dan kesiapan mentalnya masih dalam proses pemulihan. Untuk Dimas, mungkin masalahnya lebih ke mental daripada fisik karena secara fisik dia sudah fit. Tapi dia juga bermain dengan baik di latihan tadi, jadi saya rasa mereka akan siap untuk laga-laga berikutnya, tutupnya. Nah, Bobotoh, menurut kamu siapa yang lebih cepat siap turun di laga resmi, Bow yang sudah panas atau Dimas yang butuh waktu bangun mentalnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Duduk di tribun, Del Pino nyaris lupa cara bernapas, saksikan sendiri kenapa. Bukan drama biasa. Tirone yang biasanya kalem justru berkeringat dingin saat Persib tertinggal. Tapi semua berubah di babak kedua. Simak kronologi emosionalnya yang mungkin relate banget buat kamu yang pernah nonton langsung di stadion. Tirone Del Pino, sang gelandang elegan asal Spanyol, punya cerita tak biasa dari balik pekan ke-29 Liga 1 musim ini. Bukan tentang umpan matang atau aksi ciamik di tengah lapangan, melainkan tentang detak jantung yang berdetak lebih cepat dari tribun penonton.
Di tengah ribuan bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jumat malam, 18 April 2025. Hari itu Persib menghadapi Bali United. Tapi Tirone tak bisa turun ke lapangan karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Tak ada sepatu bola, tak ada sorak wasit untuknya. Yang ada hanya tempat duduk di tribun di tengah para supporter fanatik. Dan disitulah drama batin itu dimulai. Dengan jujur, Del Pino mengungkapkan apa yang ia rasakan saat menonton rekan-rekannya bertarung di lapangan, bukan sekadar tegang, tapi benar-benar grogi dan gugup. Sebuah perasaan yang justru jarang ia rasakan saat berada di tengah permainan. Saya nervous ketika di luar lapangan, dalam kurung, tidak bermain. Saat bermain, Anda tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika Anda menonton dari luar, Anda merasa sedikit lebih gugup. Anda tahu tentang apa yang terjadi dalam pertandingan, kata Tirone seperti diberitakan laman resmi Persib. Ya, menyaksikan Persib dari bangku penonton bukannya menjadi bagian dari orkestra permainan, ternyata membuat hatinya jauh lebih tak tenang. Di laga itu Persib sempat tertinggal 0 hingga 1 di babak pertama. Suasana di tribun pun sempat terasa muram. Tapi babak kedua menjadi momen pembalikan nasib. Beckham Putra dan Gustavo Franca mencetak gol penentu kemenangan, membuat seisi GBLA bergemuruh dalam euforia luar biasa. Dan Tirone dari tribun menghembuskan napas lega. Ia tahu 3 poin ini sangat krusial. Bukan hanya karena lawan yang kuat, tetapi karena inilah saatnya Persib menjaga asa juara tetap menyala terang. Kami bisa mendapatkan 3 poin. 3 poin yang penting bagi kami, apalagi melawan tim yang bagus seperti Bali. Mereka datang ke sini untuk bertarung dan syukurlah kami bisa menang dalam pertandingan penting ini, tuntasnya. Sekarang bayangkan seorang pemain sekelas Del Pino saja bisa begitu nervous ketika harus menyaksikan pertandingan tanpa bisa berbuat apa-apa di lapangan. Nah, bagaimana dengan kamu, bobotoh? Pernah juga merasakan lebih deg-degan saat nonton ketimbang main sendiri? Ceritakan pengalamanmu nonton Persib yang paling bikin jantung serasa mau copot di kolom komentar ya. Nyaris semua pemain Persib sudah turun gunung, tapi ada 3 nama ini masih menanti takdirnya. Persib tampil konsisten dan hampir semua pemain mendapat menit bermain musim ini. Tapi ada 3 nama yang belum sempat unjuk gigi. Siapa mereka dan apa alasannya? Ini bukan sekadar statistik, ini cerita tentang harapan, perjuangan, dan mungkin kesempatan terakhir. Persib Bandung baru saja menuntaskan laga pekan ke-29 dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 18 April 2025. Dengan hanya 5 pertandingan tersisa, Pangeran Biru menunjukkan performa solid dan konsistensi yang mengesankan. Yang menarik, hampir seluruh pemain yang didaftarkan dalam skuad musim ini sudah merasakan atmosfer kompetisi dengan mendapatkan menit bermain. Dari total daftar pemain, hanya 3 nama yang belum sempat tampil di lapangan hingga saat ini, Febri Haryadi gelandang, Fitrah Maulana kiper, dan Zulkifli Lukmansyah penyerang. Febri belum bermain karena mengalami cedera sejak pramusim, namun kabar baiknya, ia sudah kembali masuk daftar susunan pemain saat laga melawan Bali United. Sementara Fitrah, yang berstatus sebagai kiper keempat, berada di bawah bayang-bayang Kevin Mendoza, Teja Pakualam, dan Putra Syafa Sanggasih. Sedangkan Zulkifli baru saja naik kelas dari tim junior di putaran kedua dan masih menunggu giliran untuk debut. Dalam hal konsistensi bermain, Ciro Alves jadi pemain paling aktif musim ini. Ia telah tampil dalam 28 laga dengan total 2.418 menit bermain. Menyusul di belakangnya ada Gustavo Franca dan Nick Kuipers yang sama-sama bermain dalam 26 pertandingan dengan durasi 2.265 dan 2.200
222 menit. Menariknya, tidak ada satupun pemain yang bermain di semua laga musim ini. Absennya para pemain baik karena cedera maupun akumulasi kartu membuat rotasi berjalan dinamis. Selain Ciro, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak berikutnya adalah Edo Febriansyah yang mencatatkan 27 penampilan dan 2.221 menit bermain. Nah, menurut kamu Bobotoh, siapa pemain Persib paling konsisten dan layak jadi pemain terbaik tim musim ini? Apakah Ciro dengan kiprahnya sepanjang musim? Atau ada jagoan lain di matamu? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Robby Darwish dan misi yang belum tuntas saat trofi harus diraih dari rumah sendiri. Musim lalu Robby tak berada di rumah saat Persib merayakan gelar juara. Ia hanya bisa menatap dari jauh sebagai pemain pinjaman. Kini ia pulang dan misi juara terasa lebih personal dari sebelumnya. 5 laga terakhir ini adalah jalan pulang Robby menuju mimpinya yang tertunda. Motivasi Robby Darwish sedang membara. Gelandang muda Persib Bandung ini menatap 5 pertandingan terakhir musim ini sebagai momen krusial yang tak ingin ia lewatkan begitu saja. Setelah kemenangan penting 2-1 atas Bali United di pekan ke-29, Maung Bandung kini hanya membutuhkan 8 poin lagi untuk mengunci gelar juara. Itu pun dengan asumsi pesaing terdekat Dewa United mampu meraih poin maksimal dan mengakhiri musim dengan 68 poin. Saat ini Persib nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin. Di pekan ke-30 nanti, mereka akan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebelum melakoni 4 laga terakhir menghadapi Malut United tandang, Barito Putra kandang, Persita Tangerang tandang, dan Persis Solo. Bagi Robby, 5 laga tersebut punya arti besar secara personal. Musim lalu saat Persib sukses merengkuh gelar Liga 1 2023-2024, ia masih berseragam Dewa United karena berstatus pinjaman. Kini dengan mengenakan nomor punggung 6 dan kembali ke klub kebanggaannya sejak kecil, Robby ingin merasakan langsung manisnya mengangkat trofi bersama Maung Bandung. Musim lalu kan saya statusnya dipinjamkan ke Dewa United. Ini momen yang tidak mau saya sia-siakan. Sangat ingin merasakan gelar juara bersama tim kebanggaan sejak kecil. Semoga rezekinya, kata Robby seperti diberitakan laman resmi Persib. Tak hanya sekadar berharap, Robby dan seluruh skuad Persib sepakat bahwa kelima pertandingan sisa akan dijalani seperti laga final. Tidak ada ruang untuk santai. Semua fokus dan kerja keras total demi satu tujuan, juara. Semua sudah sepakat, sisa pertandingan adalah final. Semua akan fokus kerja keras untuk memenangkan pertandingan sisa. Kami akan kerja keras untuk itu, tegas pemain asal Cianjur itu. Nah Bobotoh, menurut kamu apakah Robby dan kawan-kawan bisa menjaga konsistensi dan membawa pulang trofi? Yuk suarakan pendapatmu dan beri semangat untuk Persib di kolom komentar.